Halo guys, selamat datang di channel aku Yolanda Sheila. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa fakta penting dari salah satu pahlawan nasional dari Sumatera Barat, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah salah seorang ulama, pemimpin, dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 hingga 1838. Nama asli dari Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Syahab yang lahir di Bonjol pada tanggal 1 Januari 1772. Ia merupakan putra dari pasangan Khatib Bayanuddin dan Hamatun. Ayahnya merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki, 50 kota. Ibunya Hamatun dan pamannya Syekh Usman adalah perantau bangsa Arab yang datang ke Alai Ganggo Mudik dan diterima masuk ke dalam tatanan adat Minangkabau. Setelah dewasa dan menjadi ulama serta pemimpin, Muhammad Syahab mendapat beberapa gelar dari masyarakat setempat, di antaranya yaitu Peto Syarif, Malin Basa, Datuk Bagindo Suman, dan terakhir Tuanku Imam. Tuanku Imam Bonjol tidak terlibat sejak awal dalam Perang Padri. Ia baru terlibat setelah Tuanku Nan Renceh dari Kamang Agam sebagai salah seorang pemimpin Harimau Nan Salapan menunjuknya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Berikut ini akan aku jabarkan beberapa fakta penting tentang Tuanku Imam Bonjol. Fakta yang pertama adalah keterlibatan Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri. Setelah menjadi pemimpin kaum Padri, ia pun mulai terlibat ke dalam beberapa kontroversi kaum adat serta kaum Padri. Perang Padri muncul sebagai sarana kaum Padri atau kaum ulama dalam menentang perbuatan-perbuatan yang marak waktu itu di kalangan masyarakat yang dilindungi oleh para penguasa setempat dalam kawasan kerajaan Pagaruyung, seperti kesyirikan, seperti mendatangi kuburan-kuburan keramat, perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat atau opium, minuman keras, tembakau, dan umumnya pelonggaran pelaksanaan kewajiban ibadah agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan dari kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803 hingga tahun 1833. Perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Dalam peperangan ini, kaum Padri awalnya dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh Yang di-Pertuan Pagaruyung, yakni Sultan Arifin Muningsyah. Ketika mulai terdesak, kaum adat pun meminta bantuan kepada Belanda pada tanggal 21 Februari 1821. Terjadi perjanjian di antara mereka di Padang. Akibat perjanjian ini, Belanda mendapat hak akses dan penguasaan penuh atas wilayah daerah pedalaman Minangkabau yang justru memperumit keadaan. Perlawanan yang dilakukan oleh pasukan kaum Padri sulit untuk ditundukkan oleh Belanda. Oleh sebab itu, melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bos, Belanda mengajak pemimpin kaum Padri, yaitu Tuanku Imam Bonjol, untuk berdamai. Belanda menawarkan perdamaian melalui perjanjian Masang pada tahun 1824. Sayangnya, perjanjian ini justru dilanggar sendiri oleh Belanda dengan menyerang desa Pandai Sikek. Pada tahun 1833, peperangan pun mulai berubah. Yang tadinya antara kaum adat dan kaum Padri, sekarang kedua kaum ini justru bekerja sama melawan Belanda. Bersatunya kaum adat dan kaum Padri ini dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato di Tabek Patah. Penyerangan serta pengepungan benteng kaum Padri oleh Belanda terjadi selama sekitar 6 bulan, dipimpin oleh jenderal dan para perwira Belanda. Fakta yang kedua adalah akhir hidup Tuanku Imam Bonjol.
Tuanku Imam Bonjol akhirnya menyerah kepada Belanda pada Oktober 1837 dengan kesepakatan bahwa anaknya yang ikut bertempur selama ini, yakni Naali Sultan Caniago, diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda. Tuanku Imam Bonjol akhirnya dibuang ke Cianjur, Jawa Barat, kemudian dipindahkan ke Ambon, dan akhirnya ke Lota, Minahasa dekat Manado. Di tempat pengasingan itulah akhirnya Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol juga dimakamkan di tempat pengasingannya tersebut. Beliau menulis autobiografi yang dinamakan Naskah Tuanku Imam Bonjol yang antara lain berisi penyesalannya atas kekejaman dalam Perang Padri. Tulisan tersebut merupakan karya sastra autobiografi dalam bahasa Melayu yang pertama dan disimpan oleh keturunan Imam Bonjol dan dipublikasikan tahun 1925 di Berkeley dan 2004 di Padang. Fakta yang ketiga adalah penghargaan yang diterimanya. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi apresiasi akan kepahlawanannya dalam menentang penjajahan. Sebagai penghargaan dari pemerintah Indonesia yang mewakili rakyat Indonesia pada umumnya, Tuanku Imam Bonjol akhirnya diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden RI nomor 087/TK/tahun 1973 sejak tanggal 6 November 1973. Selain itu, nama Tuanku Imam Bonjol juga hadir di ruang publik bangsa sebagai nama jalan, nama stadion, nama universitas, bahkan pada lembaran uang Rp5.000 keluaran Bank Indonesia pada tanggal 6 November 2001. Oke guys, itulah beberapa fakta penting dari seorang Tuanku Imam Bonjol yang merupakan pahlawan nasional dari Sumatera Barat. Semoga video kali ini bisa mengedukasi serta menginspirasi kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian video ini terdapat kesalahan atau kekeliruan. Silakan teman-teman kirimkan melalui kolom komentar. Thank you for watching. See you on the next video.